Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya David. Jadi pada video kali ini, seperti yang sudah tertera di judul, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat etiket sederhana di Revit ya. Jadi kita langsung aja buka Revitnya. Lalu kita klik file di pojok kiri atas ini, kita klik yang new, lalu pilih yang family. Nah, di sini banyak pilihan ya. Jadi kita mau pilih yang English, lalu pergi ke title block. Nah, di sini ada berbagai macam ukuran dari A0, A1 sampai A4 ya. Kita juga bisa bikin custom. Nah, di sini saya ingin mencontohkan bikin A3 ya code-nya. Lalu kita open. Oke, kita udah di sini. Habis itu kita mau yang pertama offset dulu ya, kita bikin garis dalam biar ada jaraknya. Nah, tool yang kita pakai itu adalah offset ya. Kita bisa klik dari sini atau kita bisa ketik pada keyboard OF. Nah, itu udah offset tuh, udah nyala offsetnya ya. Oke, kita masukin offsetnya misalnya 10. Nah, tuh ya, kita arahin ke bawah. Kalau ke atas dia nanti bakal ke atas offsetnya. Nah, jadi kita arahin ke bawah kayak gini, ke sini, dan yang sebelah kiri kita beri jarak lebih ya, untuk kalau misalnya etiketnya dijilid itu gambar yang ada tuh nggak kepotong sama jilidnya. Oke, lalu kita offset ke sini. Nah, ini kalau sudah kita bisa trim ya. Di sini lagi-lagi kita bisa pakai tool atau tombol dari sini, atau bisa juga pakai komen ya. Kita komen, klik pada keyboard TR ya, T dan R. Nah, itu udah nyala trim. Ini kita trim. Sorry. Nah, kayak gitu. Ini kita trim. Terus kebalik. Nah. Gitu. Ini kita trim, ini kita trim. Oke, udah jadi. Nah, setelah ini kita mau kasih untuk legenda-legenda dari etiketnya di sebelah kanan ya. Kita offset lagi ya, bisa klik ini atau pencet OF pada keyboard. Jangan lupa offsetnya, jaraknya kita ubah, ini jadi 60. Kita klik OK. Ini kita klik OK seperti ini. Lalu bagian atas ini untuk logo universitas dan nama universitasnya itu kita bikin persegi aja, jadinya 60 kali 60. Berarti kita sekarang offset lagi, offset ke bawah. Nah, setelah kita offset, kita mau pencet shortcut trim atau extend single element ya. Nah, kita klik garis vertikal yang bawah, lalu garis yang horizontal yang sebagai bagian kanan. Nah, sudah jadi. Setelah ini seperti etiket atau cop pada umumnya ya, kita akan offset lagi ya, tergantung gimana ketentuan dari code kalian masing-masing.
layout dari etiket saya. Lalu offset mungkin sekitar 5 ke kiri. Nah, ini jadi kotak ini adalah area untuk menggambarnya ya. Nah, habis itu ini kita trim. Kita mau misalnya setelah bagian sini kita trim seperti ini lagi. Bagian sini juga, yaitu dengan cara kita pergi ke create, lalu ke line. Nah, ini pilih yang line ini, kita bikin garis ke sana. Yang sini dan udah, tinggal kita trim lagi bagian dalamnya. Kalau sudah seperti ini, kita bikin line lagi, kita sambungin. Dan oops, ini ada kelewatan, offset dulu. Nah, seperti ini kurang lebih layout dari etiket punya saya ya. Kalian bisa sesuaikan pastinya gimana ketentuan etiket kalian. Dan setelah ini kita akan memasukkan teks-teks dan juga gambar ya ke bagian legenda sebelah kanan. Nah, caranya itu dengan kita masukin logo dulu ya, mungkin logo UPI. Ini kita import image. Nah, kalian tinggal cari gambar yang ingin dimasukkan ke dalam. Open, kita klik. Nah, udah muncul, kita kecilin ya, kita sesuaiin. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu untuk memberikan teks, kita pergi ke insert lagi. Nah, sorry, kita kayak create, lalu kita ke teks. Nah, ini kita klik aja dulu, kita bikin dulu. Misalnya kita bikin prodi pendidikan teknik bangunan fakultas pendidikan dan teknologi industri. Ini adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu kita masukkan tahunnya 2026. Udah, kita yes. Nah, lalu untuk menyesuaikan teksnya, kita bisa klik teksnya, lalu buka properties. Kalian bisa pencet bagian sini ya, di kiri atas properties. Bisa juga kalian klik kanan, ada properties, atau kalian pakai shortcut keyboard lagi dengan menulis pp. Nah, seperti itu, pp, nanti dia akan muncul properties seperti ini. Nah, di sini saya ingin mengubah untuk align-nya jadi center dan vertical align-nya ke middle. Nah, seperti ini. Lalu untuk ukurannya kita bisa ubah di edit type. Nah, di sini
kita bisa kecilin atau ubah fontnya. Misalnya saya mau ubah ke Calibri ya, situ ukurannya ubah ke 175, kita enter, kita apply, dan oke, sudah muncul seperti ini. Dan kita bisa pindahkan. Oke, masih terlihat sempit, kita kecilin lagi 1,7. Oke, leadernya kita bikin 0. Nah, seperti ini ya, sudah masuk. Dan sisanya kita tinggal mengikuti saja. Oke. Mungkin untuk yang terbiasa dengan AutoCAD, ketika mengedit teks ini, kita misalnya mau memperbesar, kita ubah jadi 3, yang atas itu akan ikut besar. Nah, ini karena dia sistem teksnya itu mengikuti satu grup nih, sudah ikut grup 8 ya. Jadi apa yang mau kita lakukan adalah kita cancel dulu. Nah, ini ada tipe, kita duplikat, misalnya kasih legenda, kita klik OK. Nah, di sini dia seharusnya sudah terpisah. Jadi ketika kita besarkan teksnya, nah dia sudah terpisah sama yang atas. Oke, jadi dan ini cukup ya, harusnya ini cukup besar dan tidak terlalu kecil. Nanti kita bisa copy-copyin aja. Oke, kita copy ke sini. Oke, bagian sini ntar dulu. Ke sini misalnya mau isi dengan mata kuliah itu judul gambar. Di sini diperiksa Oke, dan ini adalah nama pembuat atau di gambar. Ini kita copy lagi. Untuk yang sebelah kiri itu skalanya. Oke, nggak bisa diseleksi, bentar. Kita kecilin dulu sambil dipindahin. Oke. Isi ini adalah nomor tugas. Bisa nomor tugas atau nomor gambar, nomor lembar, terserah. Tapi kalau saya itu sebelah yang tengah ini nomor tugas, kadang lembar, lalu yang sebelah kanan ini nomor gambar. Jadi misalnya yang tengah itu lembar pekerjaan pertama, pekerjaan struktur, berarti itu masih lembar 1, yaitu lembar pekerjaan struktur dan gambarnya keberapa gitu, seperti itu ya kurang lebih. Oke, sudah jadi tiket kita kurang lebih seperti ini, dan
kalian bisa kreasiin masing-masing ya sesuai kreativitas kalian masing-masing dan ketentuannya masing-masing juga. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Dan kalau ingin kita plot itu bisa aja ya, caranya itu dengan yang pertama itu kita load into project. Nah ini kalau tidak muncul seperti ini kita bisa pergi ke properties ya, kita project browser nih di bawah sini ya, kita misalnya dari atas ya, scroll ke bawah ke bagian sheet. Nah awal-awal kan kayak gini nih, nggak ada apa-apa. Nah kita klik kanan new sheet. Nah kita pilih cop yang tadi kita buat ya, ini namanya cop kan, bukan cop UPI. Kita pilih yang cop, lalu kita klik OK, dan sudah jadi ya, kita sudah masuk ke dalam sheet copnya ya. Jadi bukan bikin copnya lagi, tapi udah masuk ke sheet copnya. Lalu cara berikutnya adalah kita pergi ke view, lalu ke bagian place view. Nah di sini ada banyak ya pilihan-pilihannya yang sudah teman-teman buat. Misalnya saya mau bikin floor plan pondasi ya. Oke, sudah terlihat. Nah ini misalnya gambarnya terlalu besar, kita tinggal kecilin aja dengan memperbesar skalanya ya. Caranya itu, nah ini di sebelah kiri ya sudah terlihat. Untuk memperbesar skala ini ada view scale, kita bisa kurangin misalnya ke 200, kita apply. Lalu kita pindahkan. Oke, masih kebesaran. Berarti kita pakein yang kita edit aja. Nah ini kalau masih kebesaran, kita klik lagi gambarnya, view scale ke atas. Nah ini ada custom, misalnya 250, kita apply. Masih belum masuk, berarti kita masukin yang 1:500 saja. Ini hanya percontohan ya, jadi ya nanti tinggal sesuaikan aja sama gambar punya teman-teman masing-masing kayak gimana. Nah kurang lebih seperti ini. Oke, ini panjangan ya, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah misalkan kita mau ngeplot ya. Nah kalau mau kita plot print ke PDF kayak di AutoCAD, caranya itu kita ke file, kita ke print ya, kita ke print setup. Nah ini kita sesuaiin semuanya, mulai dari ukuran kalau saya pakai A3 ya. Habis itu zoomnya nih, nah ini yang perlu diperhatiin. Kenapa? Karena ini saya akan contohin langsung ya. Kita klik OK, kita print, terus ini udah kita oke-okein aja. Lalu print lens-nya nih jangan lupa ke current window, karena sekarang kita memilih window 3 nih ya. Kalau sudah kita klik OK. Kita mau bikin dia di folder PDF test
Kita save. Oke, kita tunggu dan dia harusnya sudah selesai ya. Kalau kita buka filenya, update modify text graphic. Nah, ini skalanya masih nggak jelas tuh ya. Ini masih banyak banget spasi gitu. Ini pasti kacau balau nih kalau kita print ya. Nah, cara untuk mengantisipasinya adalah kita ke Revit lagi. Di situ kita ke print setup lagi ya. Kita ke print setup. Lalu pilih yang bagian zoom. Nah, ini di bagian zoom kita klik yang zoom 100%. Kita oke. Kita kita bikin aja set 1 ya. Oke. Lalu kita print ulang. Nah, nih pastikan sudah pakai settingan yang tadi kita buat. Lalu kita klik oke, atau kita bisa langsung preview aja. Dan dia seharusnya sudah mengikuti sesuai skala. Nah, sudah terlihat tuh ya, tidak ada lagi space-space kosong di pinggiran. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi perhatiin lagi, jangan lupa lihat zoomnya, jangan sampai dia nyisain space kosong di pinggir-pinggiran. Ini kalau udah kita okein aja, kita tunggu. Oke, udah selesai. Kita buka lagi. Yap, sudah benar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara membuat cop atau etiket di Revit dengan mudah ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.